Itu serem gak kok? Itu kesurupan semua. Oke guys, sekarang kalian harus siapkan hati, pikiran, kuping, dan semuanya. Kita akan masuk di bincang-bincang malam. Yo, balik lagi dengan gue di sini kan saya Hubungan, dan kali ini gue mau bincang-bincang malam. Oke, halo, selamat malam semuanya. Saya Ban Heng dari channel YouTube Cici Koko Kuliner. Cici Koko. Iya. Dan konten kita kedepannya akan promosi, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Promosi. Jadi channel kita untuk sementara kontennya adalah untuk kuliner, tapi kedepannya juga akan ada podcast bahas soal kejadian misteri yang Indah-indah. pernah kita alamin. Serem tuh berarti. Gue cerita kejadian selain Linda yang bener gue alami. Ini dramatis nih. Deng, deng. Jadi itu bisa dilihat di YouTube juga. Waktu itu ada yang uji nyali ya, yang Sarah Wijayanto, benar loh? Betul. Sarah Wijayanto apa Wijanarko? Sarah Wijayanto. Itu apa Pranalewu katanya? Bukan hanya itu, ada 3 di Star Tukul. Pokoknya program di Trans Mister Tukul, Sarah Wijayanto, Kiprana Lewu. Nah, puncaknya itu setelah Kiprana Lewu. Jadi mungkin Pintunya dibuka, iya. lupa ditutup. Jadi pintu gaib. Jadi itu adanya di kantor lama gua. Itu kantornya di? Emang harus disebut? Nggak tahu. Pasti. Oke, daerahnya di Garuntang. Garuntang ya, ya. Garuntang. Jadi waktu syuting Sarah Wijayanto yang uji nyali, yang satu orang sendirian di uji nyali gitu, itu gue ikut nonton. Gue ikut persis di samping Sarah, tapi gue nggak syuting. Maksudnya gue di pinggir ngeliatin. Jadi rupanya acara itu memang dibuat itu dibuka semua. Itu ngapa bisa di situ sih? Kan tempat lain banyak. Ya karena bangunan itu sudah kosong lebih dari puluhan tahun, dan di situ makhluknya komplit dari tuyul sampai banaspati. Itu yang gue mau bahas bukan itu. Enggak. Oh, bisa datang ke arah. Tahu dari mana dia? Pihak Trans TV apa Trans 7 mereka survei lapangan, dapatlah tempat itu. Itu rumah kapal itu kebagian di Mister Tukul. Udah nonton gue. Nah, kalau kantor gue yang dulu tuh kebagiannya di Sarah Wijayanto sama Kiprana Lewu. Itu serem gak kok? Itu kesurupan semua. Kesurupan semua. Gila. Nah, yang gue mau ceritain adalah efek setelah Kesurupan. syuting. Jadi di ruangan gue itu kosong, nggak ada orang. Iya. Itu tiba-tiba ada, lu tau dong, kursi ditarik, gitu. Keras bener suaranya. Keras banget. Di situ ada 3 karyawan gue, semuanya kabur. Terus Gak berani masuk kantor, dan mereka cuma nelfon gue ngomong gini, Pak, di mana? Pulang. Kenapa? Gue bilang, ada yang gak beres di kantor. Pulang gue langsung. Dan itu disaksikannya 3 orang. Gua, ada temen gua 2. merinding nih kok. Masuk dalam ruangan. Ini dari tembok begini. Iya. Pelan-pelan ngebentuk muka. Gila. Muka. Dan itu jelas banget. Muka anak perempuan. Tuh secara langsung lihat gitu. Keluar dong. Dia keluar gini. Iya. Dan dia ngedeketin teman gua. Habis itu? Begitu udah jarak kurang lebih segini lah ya. Teman gua langsung muntah. Itu ada foto di situ. Ada rame. Jadi ada 3 Terus lagi karyawan. kerja apa? Iya, 3 kerja. karyawan. Dan gue bertiga sama teman. Iya. Kita orang bertiga lagi keluar makan. Di telepon sama salah satu karyawan karena ada kejadian itu. Iya. Jadi kita balik,
itu benar-benar nongol dan Itu secara langsung real gitu kelihatan. ya, Kayak dulu. dan yang lihat bukan cuma gua. Kejadiannya nggak cuma stop di situ, kejadiannya itu ada lagi kelanjutannya. Jadi di situ di kantor gua itu ada yang tinggal. Satu orang. Oh dia berani. Ya salah satu teman gue ini, Oh. gitu. Nah dia itu tinggal di kantor gua. Setiap malam jendela kantor selalu Digedor. iya. Itu. Dan muncullah sosok anak perempuan itu di pojokan tembok. Pasti di tembok yang sama. Dan ternyata gue baru tahu. Jadi kantor gue itu masuk nih gini jalan gitu kan, terus dia belok. Nah di sini ini ada pos. Ada pos. Di belakang pos itu Iya. ternyata TPU. Serius? Itu TPU makam. Temen gua hanya merinding coy. Oh, gue juga merinding dari tadi. Temen gua tinggal di kantor itu cuma 2 minggu. Ganti lagi gitu. nggak? Oh. Ganti ceritanya ada pegawai gua yang tinggal di situ juga. Baru. Dan dia dimimpiin Iya pak. setiap malam dan selalu di atas jam 2. Tepatnya jam 3. Itu rata semua film di luar negeri juga gitu ya. Setelah jam 2. Ya, gue juga nggak tahu kenapa ya. Jadi di mimpinya Apa? itu yang muncul adalah sosok anak perempuan. Yang kayak nembus tembok itu. Iya. Oh. Dan dia selalu ngajakin main di hutan belakang. Jadi ini bangunan kantor gua, merinding lagi. Sama gue juga merinding dari tadi. Ini kantor gua, ini ada bangunan. Nah belakangnya ini Hutan. kayak kebun nggak kurus. Di sini tuh TPU. TPU juga nggak kurus. Ya gua nggak tahu. Pokoknya jadi aneh, bisa dibilang nggak kurus. Jadi ini sebelum TPU itu ada tempat pembuangan sampah, gitu kan. Nah baru TPU. Gue ini merinding dari tadi. Jadi kalau Linda bisa dilihat fotonya Linda itu ada di Instagram gua. Hero Koko. Bukan hengtang guys. Panheng_tan. Oke. Nah, di situ Apa di situ? ceritanya anak gua baru umur 1 tahun. Di umur 1 tahun ulang tahun anak gua dapat kado. Kadonya dari karyawan gua saat itu. Kadonya boneka. 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 Ini gue merinding nih. Kenapa gue sebut Linda? Ya karena tuh boneka selalu. Jadi boneka ini cuma bisa gini. Hai, nama saya Linda. Maukah kamu bermain denganku? Habis itu dia nyanyi, gitu loh. Nyanyi yang udah ke-record. Lagunya serem deh. Jadi lagu Indonesia yang kayak mirip-mirip kayak gini. Nadanya ya, tapi seingat gue aja. Nadanya itu mirip dengan lagu Melati tapi liriknya bukan begitu. Oke. 3 bulan lebih dan itu jadi boneka kesayangan anak gua. Ini gue merinding nih. Tiba-tiba, nah kalau ini kejadiannya siang. Jadi itu boneka jadi kesayangan anak gua. Sampai suatu siang, gue lupa hari apa, tapi kalau di IG gue pasti ada tanggalnya. Kalimat apa aja yang dikeluarin itu itu ada semua. Jadi ada yang komen. Jadi bukan viral lah, tapi banyak orang yang nanya. Tapi menuju viral. Ya karena gue upload di Instagram. Iya sih. Pas gue upload di Instagram tuh banyak yang nanya gitu kan. Bener lah, kenapa kejadiannya gimana? Logikanya gini deh. Lu cari sekarang di internet boneka yang bisa berinteraksi 2 arah. Lu ada nggak? Nggak ada. Kalau ada, kalaupun ada, berapa harganya dicek? Pasti mahal. Ya toh? Iyalah. Dia bisa berinteraksi. Ya. Nah, jadi itu boneka. Gue lagi di kamar mandi, gue lagi pop. Gue kalau pop kan bawa handphone lama. Gitu kan. Bini gue tiba-tiba baru beres mandi, dia keluar karena ngedengar suster dan anak gue itu lagi nangis. Iya. Suster dan mbak itu lagi panik, lagi ketakutan lah. Di situ ditanya sama bini gue, kenapa mbak?
ini loh Cik, boneka ini nih aneh gitu. Terus Kutip apa namanya? yang aneh di luar nalar gitu loh. Jadi suster anak gua dan mbak itu panik karena ngelihat anak gua nangis dan boneka itu nggak wajar. Jadi waktu mau dimainin sama anak gua, jadi itu boneka ditaruh biasa sama anak gua itu dijejerin boneka itu. BW boneka gitu ya. Ya pokoknya boneka semua lah. Dia namain, ini si Botak, ini si Linda, ini namanya Mel, ini namanya siapa. Itu lagi kondisi bukan dimainin. Tiba-tiba boneka itu ngomong, jangan berisik. Gila. Saya mau istirahat. Jangan berisik. Pergi dari sini. Aku mau istirahat. Panik dong. Yang selama 3 bulan. Panik pasti. Yang selama 3 bulan. Boneka itu cuma, hai, nama saya Linda. Maukah kamu bermain denganku? Selama 3 bulan kan? Na 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 na. Dia nyanyi gitu doang. Itu terus. Ya. Tiba-tiba begitu dong. Dan dia manggil bini gua keluar. Kenapa? Ini boneka ada yang aneh deh. Ini Jema aja sampai nangis. Nangisnya itu bukan nangisnya gitu nggak? Dia pokoknya aneh lah lo. Gerung-gerung dia. Nangis yang nggak pada umumnya. Terus bini gue bilang aneh kenapa? Gitu kan kayak nggak percaya. Akhirnya dicoba lah bini gue. Si Linda itu bilang jangan berisik. Masih jawab. Astaga, gue merinding. Aku tidak mau bermain. Aku lelah. Ngomong gitu dong. Itu boneka ditenteng sama bini gue, dibawa ke kamar mandi dikasih ke gue. Ya. Gue pegang. Begitu dipegang, itu merindingnya langsung ber. Gue cerita aja merinding loh. Nah itu, gue tanya, nama lu siapa? Lu dari mana? Gue lupa ada di handphone gue. Jadi dia bilang, jangan berisik, saya mau istirahat, jangan ganggu, pergi sana. Gue bilang, lu aja yang pergi, ini rumah-rumah gua, lu mau kemana? Betul. Dia jawab, aku mau pulang. Lu siapa? Lu mau ngapain? Aku sendirian. Tapi di sekolahku banyak Teman-teman, aku banyak teman. Nah, gue merinding kok. iya ini ada tuh. Naik semua ini. Gitu. Ya. Terus gue bilang, tak ada motor lewat. Terus gue bilang gini, pergi nggak lu? Lu nggak mau pergi, gue injek kepala lu, gue tabok muka lu, gue gituin. Apa dong dia jawab? Jawab apa dia? Coba kalau berani. Gila. Serem sih. Coba kalau berani. Dia ngomong gitu. Udah dicoba dulu. Gue tampol. Ngelawan dia. Coba ulangi lagi kalau berani. Gila, boneka orang. Jadi itu boneka, itu gue tampol. Coba ulangi lagi kalau berani. Ngizin gua. Gue tampol lagi sama gue. Nih gue tabok, gue bilang. Lu yang pergi atau gue yang pergi? Lu mau kemana? Saya mau pulang. Keluar sekarang. Ini gue merinding nih, sumpah. Gue merinding dari tadi. Gue pegangin tangan doang. Gue injek gitu. Gue banting ke lantai. Gue Boneka injek, masih bisa bunyi. Edan. Aku malas bermain denganmu. Aku lelah. Aku mau pulang. Dan itu, gue ada nanya ke orang. Orang itu bilang, lu kasih garam. Gue pikir habis itu dikasih Ajinomoto terus dibikin sop. Ternyata ya gue nggak tahu lah. Jadi boneka itu akhirnya gue buang di tong sampah. Dan yang bingungnya tong sampahnya letaknya di depan rumah duka.
Ding ding ding. Ya. Senang sih. Banyak yang nanya sama gua, kenapa nggak lu simpen? Kan bisa Buat- nanya, buat togel, boleh. Nah, gua bilang, anak lu udah nangis kejar dan ada kejadian aneh. Apa? Saat boneka itu keluar dari pagar rumah gua, anak gua langsung diem nangis. Udah nggak naik lagi? Enggak. Berarti memang ada sesuatu dong di boneka itu kan? Ya. Terus gua langsung telepon karyawan gua, lu ngasih boneka apa? Oh itu boneka kok, dia bisa ngerekam suara. Ya, tapi kan rekam yang mana kan? Kalau ngerekam suara, gua sampai detik ini aja nggak tahu. Iya bukan kita merendahkan atau suster anak gua juga nggak mungkin tahu. Iya dong. Dan kalaupun merekam itu harus di play, baru dia muter apa yang disimpan. Iya. Ini enggak. Ini dia bisa. Lu ngomong dia jawab, gua nanya, lu mau apa? Dijawab langsung. Saya mau pulang. Gila, serem gue Aku cuy. mau pulang. Gua bilang, ya nggak biasanya. Aneh kan, pakai curiga lah di situ Dia ya. ngomong gini, aku punya banyak teman di sekolah. Di sini aku sendirian. Aku sedang tidak ingin bermain karena aku lelah. Jangan berisik. Mampus. Gila kok, serem amat kok. Bisa dilihat bonekanya. Itu masih ada. Fotonya masih gua simpan di Instagram gua. Ya. Itu kejadiannya 2017. Terus setelah itu, setelah itu, jadi pokoknya selama boneka itu masih di dalam rumah gua, anak gua itu nangis nggak berhenti, ya toh. Nah begitu gua masukin dalam plastik, gua kasih garam, gua suruh mbak itu bawa pergi untuk dibuang. Akhirnya dibuang di tong sampah, tapi mbak itu ngomong, kok depannya ada rumah duka, terserah, yang penting lu buang. Anak gua begitu dia keluar pagar, anak gua diam. Gila. Berarti memang ada apa-apanya situ ya? Nggak tahu. Serem banget seriusan. Ya kurang lebih begitu ceritanya. Terus gimana pas setelah kayak kejadian itu udah nggak ada hal-hal yang lain lagi? Sebenarnya rumah gue itu rumah lama. Rumah itu dibangun tahun 85 sama almarhum babe gue. Jadi gue dari belum lahir pun udah tinggal di situ. Ya dari zaman sebelum dibangun menjadi rumah, memang banyak cerita-cerita yang kalau katanya setiap maghrib, lu tahu alu nggak? Apa alu? Numbuk padi. Oh, tahu. Itu setiap maghrib itu jalan. Jalan. Di mana dia bunyi? Iya. Gitu. Duk, 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 gitu kayak numbuk padi. Dan ya banyak lah cerita-ceritanya gitu. Karena memang di belakang rumah gue itu deretannya rumah kosong.